Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog WP Kembara. Teman-teman, pada pagi ini saya berada di stasiun LRT Duku Atas. Sekarang saya berada di rangkaian LRT Jabodebek Cibubur Line. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for LRT ini mengawali dari stasiun Duku Atas, menelusuri jalan rel ke arah stasiun Setiabudi. Next station. Sekarang jalur rel melintas di atas jalan HR Rasuna Said. Pada jalur ini, jalur LRT berbentuk melengkung dan berbelok dari arah barat ke arah selatan. Rangkaian LRT memperlambat kecepatan. Lah, mengapa? Ternyata cara ini untuk mengurangi kausan roda kereta akibat dari pergesekan dengan rel yang berbentuk lengkung. Kereta akan tiba di Setiabudi. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Setiabudi. Penumpang sepi karena melawan arus. Kebiasaan penumpang setiap pagi dari arah Duku Atas ke Jatimulya maupun ke Harjamukti. Ada tarif promo baru LRT Jabodebek buat hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Tiket LRT hanya Rp3.000 untuk trayek terdekat dan Rp10.000 untuk trayek terjauh. Kereta akan tiba di Kuningan. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Sekarang rangkaian Cibubur Line memperlambat kecepatan di jalur lengkung bentang panjang. Selepas dari stasiun Kuningan menuju ke stasiun Pancoran untuk mengurangi roda aus. Jalur ini melintas di atas Jalan Jenderal Gatot Subroto. Lalu lintas di Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu ramai, terutama pada pagi dan sore. Jalur lengkung bentang panjang ini pernah mendapatkan rekor dari Muri. Teman-teman, setelah beroperasi kurang lebih selama 2 bulan lebih, sejak 28 Agustus 2023, baru diketahui tingkat keausan roda LRT ternyata cukup tinggi. Imbas roda LRT cepat aus, manajemen LRT Jabodebek memutuskan untuk menurunkan kecepatan laju kereta. Hal itu dilakukan agar gaya gesek antara roda dan rel kereta bisa berkurang sehingga kepingan roda LRT tidak cepat aus. Pengurangan kecepatan di tiap rangkaian kereta mencapai 50% pada jalur-jalur tertentu yang berbentuk lengkung, yaitu pada jalur rel antara Stasiun Duku Atas, Stasiun Setiabudi, Stasiun Kuningan, Stasiun Pancoran, Stasiun TMII, Stasiun Cawang, Stasiun Kampung Rambutan, Stasiun TMII, dan Stasiun Halim, Stasiun Cawang. Kereta akan tiba di Pancoran. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are aboard Pancoran. Selepas stasiun Pancoran, kecepatan LRT menjadi normal sekitar 60 hingga 80 km per jam. LRT Jabodebek memiliki kecepatan maksimum hingga 90 km per jam. Sementara kecepatan rata-ratanya yaitu 50 km per jam. Kereta akan tiba di Cawang. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog WP Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Cawang. Stasiun transit ke LRT Bekasi Line. Cawang Interchange. Change at this station for the LRT Bekasi Line. Lebar rel adalah 1435 mm, lebih lebar dari lebar rel konvensional milik PT Kereta Api Indonesia, yaitu 1067 mm.
Berikutnya, TMII. Next station, TMII. Selepas stasiun Cawang, rangkaian LRT Cibubur Line melambat lagi kecepatannya. Pada jalur ini banyak lengkungan dan persilangan. Pas belok ya. Oh, gesekannya terlalu besar. Oh ini KCC. Cilandak. Ini berarti sebentar dong. Tampak di sana jaringan rel LRT dengan weselnya supaya kereta bisa berpindah jalur. Di sini adalah percabangan jalur ke kanan ke jalur Cibubur Line menuju ke arah stasiun akhir Harjamukti Cibubur, sedangkan lurus ke arah jalur Bekasi Line menuju ke stasiun akhir Jatimulya Bekasi Timur. Demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak makan, minum, merokok, dan membuang sampah di dalam kereta. Selalu dahulukan tempat duduk Anda untuk penumpang prioritas. For our convenience, please do not eat, drink, smoke, or litter anywhere on the train. Please be considerate by giving up priority seats for those in need. Harap pastikan keamanan anak Anda dan jaga agar selalu dalam jangkauan. Sudah hampir 3 minggu jadwal perjalanan LRT Jabodebek mengalami gangguan. Masyarakat banyak yang mengeluh dengan adanya gangguan ini karena waktu tunggunya lama. Puluhan perjalanan lintas raya terpadu LRT Jabodebek dibatalkan karena ada perawatan terhadap 15 rangkaian kereta atau trainset. Security on board. Terganggunya jadwal operasional LRT Jabodebek ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan sampai perawatan selesai dilakukan. Menjelang akhir November 2023 dalam sehari, terdapat 40 perjalanan LRT Jabodebek untuk relasi Duku Atas Jatimulya, serta 40 perjalanan untuk relasi Duku Atas Harjamukti. Kondisi ini memengaruhi waktu tunggu kedatangan dan keberangkatan LRT Jabodebek di setiap stasiun. Pengelola membagi waktu operasi LRT Jabodebek menjadi 3, yaitu waktu padat atau peak hour antara pukul 5 hingga 9 pagi, waktu non-peak hour terhitung mulai pukul 10 hingga 15 sore, dan waktu peak hour lagi dari pukul 15 hingga 20. Pada saat peak hour, waktu tunggu LRT Jabodebek sekitar 30 menit. Sementara pada waktu non-peak hour, masa tunggu kereta LRT Jabodebek mencapai 1 jam. Pengaturan masa tunggu 30 menit dan 1 jam ini dilakukan demi pelayanan kepada penumpang dengan kondisi ketersediaan sarana yang ada. Terdapat sebanyak 15 trainset yang mendapat perawatan. Di antaranya, perawatan bobot roda pada 13 trainset untuk memastikan kondisi roda sesuai dengan syarat perjalanan LRT Jabodebek. Kemudian pengecekan pada 2 trainset mengalami gangguan pada integrasi sistem persinyalan. Proses pembobotan roda untuk 1 trainset memerlukan waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Selain pembobotan roda, upaya lain adalah memperluas profil permukaan roda serta memberikan cairan pelumas pada rel. Sehingga saat ini hanya ada 9 unit LRT Jabodebek yang dioperasikan. Kecepatan LRT melambat karena jalur lengkung,
Menjelang stasiun TMII, kecepatan LRT menjadi normal lagi. Ngebut nih sekarang. Sebelah kanan jalur LRT ini adalah jalan tol Jagorawi yang ke arah Bogor. We are approaching TMGT. The doors on the right side will open. Ya ini masih pertama kali di sini. Nggak ada yang sayang, nggak jamaahnya lumayan rapi. Lagi karena minggu rapi lah. Bulan itu aja lah itu berarti. Abis akhirnya ini tinggal orang nih. Kajian ini tinggal orang. Itu kasurnya anak-anak kalau coba dong. Itu kajian kasurnya nih karena ngumpul-ngumpul. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Iya kan, Tujuan kan akhir lain ya. Harjamukti. Selesai berikutnya Kampung Rambutan. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk ke terminal Rambutan. Kereta dilengkapi dengan palu pemecah kaca yang tersedia di dekat jendela, alat pemadam kebakaran di tiang kereta, dan petunjuk keadaan darurat. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Terima kasih. Selepas stasiun TMII menuju ke stasiun Kampung Rambutan, kecepatan melambat lagi karena di sini adalah jalur lengkung melintas di atas jalan tol Jagorawi. Teman-teman, pengurangan kecepatan berdampak waktu tempuh kereta LRT menjadi lebih lama. Oleh sebab itu, waktu perjalanan kereta LRT Jabodebek tidak lagi sama seperti sebelumnya dalam beberapa waktu ke depan. Memang menjadi masalah jika waktu tunggu menjadi lama. Padahal para pengguna LRT Jabodebek yang sudah rutin menggunakan transportasi ini sudah mulai terbiasa dan nyaman dengan LRT Jabodebek. Dengan waktu tunggu yang lama, otomatis jadwal para pengguna pada pagi hari saat akan berangkat kerja akan terganggu juga. Paling tidak membaca 2 jam. Kalau tak sempat membaca tak ngaji je. Itu ada kereta begitu sebagian Sekarang rangkaian LRT ini berada di sisi kiri jalan tol Jagorawi yang ke arah Bogor. We are approaching Kampung Rambutan. Change at this station for Intercity Bus Terminal. The doors on the right side will open. Mohon perhatian, kereta tujuan Jatimulya akan memasuki jalur 1. Attention please. The train heading to Jatimulya is going to enter platform number 1. Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line. Tujuan akhir Jatimulya. Sekarang pada jalur Bekasi Line dari stasiun Cawang menuju ke stasiun Halim. Kecepatan LRT melambat karena jalur lengkung dan ada persilangan. Stasiun transit berikutnya, Halim. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk ke kereta api cepat Jakarta Bandung. Next station, Halim Interchange. Change at the next station for Jakarta Bandung High Speed Railway. Di sini adalah percabangan jalur. Lurus ke arah jalur Bekasi Line menuju ke stasiun akhir Jatimulya Bekasi Timur, sedangkan yang ke kanan ke jalur Cibubur Line menuju ke stasiun akhir Harjamukti Cibubur. Kenyamanan bersama, mohon untuk tidak makan, minum. Saat ini Kementerian Perhubungan tengah berkolaborasi dengan konsultan internasional asal Perancis, Sistra, untuk menelusuri kendala roda aus yang dialami LRT Jabodebek ini. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan. Sistra adalah perusahaan rekayasa dan konsultasi internasional yang bergerak di sektor mobilitas yang meliputi perkeretaapian dan transportasi umum. Keahlian Sistra meliputi mobilitas urban, teknik kereta api, kereta berkecepatan tinggi, infrastruktur besar terkait transportasi, konsultasi dan multimobilitas, serta solusi digital.
stasiun transit ke kereta api cepat Jakarta-Bandung. Pintu di sebelah kanan. Semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan membuahkan hasil dan perjalanan LRT Jabodebek kembali normal lagi dengan headway 7,5 menit untuk jalur stasiun Cawang hingga stasiun Duku Atas dan menjadi 15 menit lagi untuk jalur Cawang Harjamukti dan Cawang Jatimulya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog WB Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Halim Interchange.